Tim Nikita Mirzani, kok segitunya suka dengan Nikita Mirzani? Ya, yang disebut huru hara, tapi nggak munafik. Kalau ngomong selalu fakta, bertanggung jawab penuh kepada ketiga anak-anaknya walaupun beliau single parent, dan itu tidak mudah. Sayang dengan keluarganya, kakak dan adik-adiknya, pinter cari duit, bisnisnya banyak, tajir melintir, tapi nggak sombong, nggak serakah. Beliau menafkahi 1.500 anak yatim piatu, menggaji guru honorer, guru ngaji. Ustadz yang menyampaikan beliau sebenarnya itu rajin ngaji, rajin ibadah. Yang saya tahu adalah setelah dia tidak berkawan dengan saya, dia bersahabat dengan beberapa orang yang seolah-olah dia itu adalah dewa penolong buat NM. Mau mulai menggiring opini nih ya. Ya, terkait gimana caranya? Ya. Kan Doktif orangnya ini, Doktif itu bukan pengecut. Nggak kayak kalian suruh orang buat dateng jadi nyusup gitu. Kalau Doktif datang sendiri, kan Doktif punya duit, bisa buat beli pesawat, jalan-jalan, dan Doktif cek sendiri, ada videonya semua lengkap. Jadi kalau kalian mau melaporkan, tim dari gerombolan sirkus mau melaporkan, Doktif jabanin semuanya lengkap. Saksi ada, video ada, semuanya lengkap. Dan Doktif nggak pakai suruh-suruhan orang, Sri Kandi gitu. Nggak pakai takut. Kalau kamu suruhan orang ke klinik Doktif, ya kan, datanya aja Doktif tahu siapa yang ke kliniknya Doktif. Ya, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa klien kami tidak pernah mengedarkan sediaan farmasi yaitu skincare yang mengandung zat berbahaya seperti ini dituduhkan. Pihak-pihak yang merasa memiliki bukti permulaan yang cukup, silakan laporkan klien kami. Kami akan hadapi. Nikita Mirzani di ambang pintu penjara, ya. Nikita Mirzani ini banyak gaya, belagu gitu, kupas aja sampai capek, nggak perlu, apalagi gue itu nggak seperti yang dia bilang. Sansabella itu dia seorang selebgram yang mendiskreditkan nama Nikita Mirzani yang dikatakan itu akan masuk penjara. Ini adalah hal-hal tuduhan serius yang tidak pada tempatnya dan tidak ada haknya seorang yang bernama Sansabella atau selebgram ini itu mengungkapkan hal negatif terkait Nikita Mirzani. Itu bukan kapasitasnya. Jadi saya sebagai praktisi hukum, sebagai seorang advokat, menyarankan kalau memang Nikita Mirzani ingin mengambil langkah hukum terhadap orang ini, itu cukup memungkinkan dengan beberapa pasal terutama Undang-Undang ITE. Karena jelas ini sudah disebarluaskan dan orang ini tidak berhak untuk menyebarluaskan apapun peristiwa hukum yang sedang dialami oleh seorang Nikita Mirzani. Kalau nggak laporin juga, emang bisa bang? Bisa, saya bilang kamu punya hak hukum yang sama kok. Akhirnya apa? Dua-duanya jadi tersangka, ya kan? Ketika tidak ada perdamaian, ya dua-duanya masuk penjara, gitu loh. Jadi perlu diketahui, seorang pelapor seperti DRG pun tidak kebal hukum ketika memang kita juga bisa melaporkan dengan bukti-bukti apa? Ya dia merekam tanpa hak, tanpa izin dan diam-diam. Dan rekaman tersebut dijadikan alat bukti dan rekaman tersebut kita duga bisa beredar di sosial media, bisa beredar di teman-teman media. Itu dari mana sumbernya? Gitu loh. Tentunya kalau kita melaporkan, nanti biar pihak kepolisian lah yang cari, yang kejar. Siapa yang nyebarin pertama? Apakah si pelapor? Apakah handphonenya hilang? Tapi kalau handphonenya hilang harus dibuktikan per tanggal. Tanggal berapa handphonenya hilang dan tanggal berapa rekaman suara itu beredar. Yang menyebarkan voice note ini, bahkan ada voice note dengan dokter juga kan, dokter O kan, seperti itu. Nah ini tuh bisa dilaporkan, nanti akan diurut siapa yang keladinya, yang pasti kan sudah bisa ditebak siapa yang merekam, itu saja sih gitu. Mau dari manakah itu? Oh iya, mau melaporkan akunnya apa langsung orangnya, bisa orangnya langsung, jelas ada pembicaraan kok di situ. Dari manakah itu asal? Betul, itu pelanggaran dan bisa 15 tahun ya, berdasarkan pasal 40 tadi. Undang-Undang nomor 99 terkait telekomunikasi. Kasus Nikita Mirzani yang saat ini terpecah menjadi dua pihak, yaitu kubu Nikmir dan Doktif, dan juga ada satu lagi kubu geng sirkus menurut banyak orang. Diketahui ada banyak orang suruhan untuk dengan sengaja menjatuhkan dan menyudutkan lawan dari geng sirkus ini.
Salah satunya yaitu Zanzabela. Selebgram dan TikToker ini dengan lantang menyerukan bahwa Nikita Mirzani adalah biang kerok dan biang keladi dari kasus ini. Zanzabela juga terang-terangan menyudutkan dan menjatuhkan nama Nikita Mirzani di media sosial hingga terkesan perkataannya mendahului institusi penegak hukum. Mendengar kabar itu, advokat senior Dr. Togar Situmorang dengan gaya bicaranya mengunggah video yang mengatakan bahwa pihak Nikita tidak boleh tinggal diam. Kelakuan Zanzabela menurut Dr. Togar Situmorang sudah kelewat batas dan ada unsur melanggar pidana Undang-Undang ITE. Dr. Togar Situmorang juga menawarkan kepada pihak Nikita Mirzani untuk segera melaporkan Zanzabela secepatnya karena dirinya sudah bisa untuk dikenakan jerat pidana ITE. Tak hanya Togar, Sunan Kalijaga juga ikut berperang di media sosial terkait dengan serangan dari pengacara Reza Gledis. Sunan dengan senang hati akan melawan semua serangan dari pihaknya dan akan terus membela Nikita Mirzani yang berada pada pihak masyarakat luas yang membela korban pengguna skincare abal-abal. Seperti yang dituduhkan oleh para reviewer-reviewer selama ini, yang salah satunya sudah menjadi tersangka dengan inisial NM. Itu yang pertama yang bukan menjelaskan. Nah yang kedua, soal kapan klien kami akan dipanggil atau diperiksa oleh penyidik terkait produk yang dianggap mengandung zat berbahaya, saya jelaskan begini, bahwa terhadap laporan klien kami dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember 2024, memang klien kami telah dipanggil dan diminta keterangan oleh penyidik terhadap tuduhan-tuduhan para reviewer itu, karena dikatakan bahwa klien kami mengedarkan sebuah produk yang mengandung zat yang berbahaya, yang kemudian itu menjadi dasar para reviewer itu menyampaikannya dalam media sosial. Ya, jadi pada saat dimintai keterangan, klien kami sudah menyampaikan ya hal-hal yang dibutuhkan oleh penyidik, baik berikut juga dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang berhak membuat satu berita ataupun rilis hanya humas daripada institusi tersebut. Jadi terkait yang beredar ini, mohon segera bisa, jangan lancang mulutnya seenak-enaknya menyebut seseorang bernama Nikita Mirzani diambang masuk penjara. Itu nggak boleh. Nah, satu-satu ini juga bakal gue bahas sih, karena ada yang gue lihat dan gue dengar soalnya. Tadinya sih gue kayak nggak ada masalah dengan ini orang karena target gue bukan ini mereka. Tapi kalau ini adalah tindak kejahatan ya boleh-boleh aja kita bahas, apalagi